Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Aksi kekerasan terjadi di depan istri dan anak korban, pelaku diperiksa polisi Pariaman. Maling kelapa di Pasar Lubuk Buaya Padang diringkus tim elang Polsek Koto Tangah. 2 wanita dan 1 pria diduga konsumsi narkoba di gudang milik Pemkab Pasaman Barat. Pariaman dihebohkan dengan menyebarnya video penganiayaan di media sosial. Dalam video itu terlihat korban dianiaya seorang pria di dalam rumahnya. Anak korban yang masih balita menangis meraung-raung. Sedangkan istri korban berusaha untuk mencegah sambil mendokumentasikan peristiwa penganiayaan itu. Peristiwa itu terjadi pada Selasa lalu di rumah korban, di sebuah kompleks perumahan di Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Selatan. Malam harinya, korban yang bernama Ihsan Arif melapor ke kantor polisi. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Pariaman pada Rabu siang. Pelaku kemudian diperiksa oleh penyidik untuk mengetahui motifnya melakukan penganiayaan. Namun karena proses pemeriksaan belum selesai, Kapolsek belum bisa menjelaskan secara rinci motif penganiayaan. Namun diduga karena masalah utang piutang yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di bagian muka dan bibir. Tersebar di media sosial kejadian penganiayaan di lokasi Kota Pariaman, tepatnya di Desa Cubadak Mentawai, perumahan Tata Bakri di Cubadak Mentawai, Desa Cubadak Mentawai. Sesuai dengan laporan tanggal 25 malam hari, diduga korban datang ke Polsek melaporkan bahwasannya dia dianiaya. Untuk mengungkap peristiwa ini, selain memeriksa pelaku, polisi juga masih memeriksa saksi-saksi dan menunggu hasil visum korban. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Preman pasar yang bernama Adek Putra ini tidak menduga akan ditangkap polisi. Saat sedang duduk santai di areal Pasar Lubuk Buaya, ia didatangi dan langsung ditangkap oleh tim elang Polsek Koto Tangah pada Selasa siang. Saat ditangkap, preman pasar yang selalu petantang petenteng ini nyalinya ciut dan hanya bisa pasrah. Adek Putra ditangkap berdasarkan laporan seorang pedagang kelapa di Pasar Lubuk Buaya yang kehilangan ratusan butir kelapa yang menjadi barang dagangannya. Berdasarkan penyelidikan polisi dan melihat rekaman kamera pengawas di Pasar Lubuk Buaya, diketahui pelakunya adalah Adek Putra. Kepada polisi, pelaku mengaku mencuri kelapa karena harga kelapa menjelang Ramadan ini tinggi, sehingga bisa memberi keuntungan besar kepadanya. Ada kehilangan sekitar 150-200 butir kelapa. Jadi pelapor ini pada pagi harinya dicek barang dagangannya di tempat penyimpanan kelapa ini sudah hilang dalam keadaan dirusak tempat penyimpanan ini dan dicongkel. Memang yang pelaku ini merupakan spesialis pencurian barang sembako yang berada di Pasar Lubuk Buaya, Kota Tangah, Padang. Menurut catatan polisi, Adek Putra merupakan seorang residivis yang telah berulang kali berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama, atau spesialis pencuri barang milik pedagang pasar. Robi Ham melaporkan dari Padang. Curiga akan adanya 2 wanita yang terlihat masuk ke salah satu gudang milik Pemda Kabupaten Pasaman Barat, petugas Satpol PP dan Damkar menghubungi BNN Pasaman Barat untuk melakukan penggeledahan Selasa pagi. Di lokasi, petugas menemukan 2 wanita bersama seorang laki-laki di dalam gudang itu.
Ketiganya kemudian dibawa ke kantor BNN Pasaman Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menggeledah gudang milik Pemkab Pasaman Barat itu dan ditemukan bekas botol minuman keras. Di sudut kamarnya, petugas menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Dari pengakuan ketiganya, peralatan itu bukan milik mereka, melainkan milik seseorang yang diketahui tinggal di gudang itu, yang saat penggerebekan sedang tidak berada di lokasi. Mereka bertiga dibawa menjalani tes urin. Hasilnya, ternyata ketiganya positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Kami menemukan 3 orang berada di dalam ruangan. Setelah dilakukan tes urin, kami lakukan tes urin di kantor BNN Pasaman Barat. Kami dapati bahwasannya ketiga-tiganya positif narkotika. 1 orang positif met atau sabu, 2 orang positif met sama THC atau sabu sama ganja. Barang bukti ditemukan 1 buah peralatan pemakaian sabu. Saat ini petugas masih mengembangkan kasusnya dan mencari seseorang yang diduga pemilik peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan penjaga gudang milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan ketiga orang pemakai narkoba itu masih diperiksa secara intensif di kantor BNN Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pengejaran terhadap pelaku pembunuhan CNS, remaja putri yang berusia 16 tahun dan masih duduk di kelas 9 Madrasah Sanawiyah di Tanah Datar, akhirnya membuahkan hasil. Pelaku pertama berhasil ditangkap anggota Polres Tanah Datar, yakni Bima Dwi Putra, yang berusia 28 tahun. Pelaku diringkus di kawasan Puncak Pato, Kecamatan Sungayang, Tanah Datar pada Minggu siang. Polisi berhasil mengidentifikasi mereka berdua setelah video pelaku dan korban melintas dengan sepeda motor yang terekam kamera pengawas milik warga dipelajari polisi dengan saksama. Dari rekaman itu, polisi mengetahui plat nomor sepeda motor sekaligus mengetahui pemiliknya. Video itu sendiri beredar luas di media sosial. Sedangkan pelaku kedua bernama Noval Julianto dan berusia 26 tahun, berhasil ditangkap Senin malam di kota Langsa, Nanggro, Aceh Darussalam. Untuk motif pembunuhan, polisi masih menunggu keterangan dari Noval Julianto yang merupakan pelaku utama kasus ini. Yang kita tangkap ini ada pelaku utama. Menurut keterangan dari Polres Tanah Datar, sudah berhasil mengidentikan sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap 1 orang dan diketahui ternyata yang 1 orang ini adalah bekerja sama dengan 1 orang lagi. Ternyata dia melakukan perbuatan pembunuhan ini berdua dan alhamdulillah hasil koordinasi kami dengan pihak kepolisian di Aceh berhasil mengamankan orang tersebut, orang yang kita cari tersebut. Sehingga Bima Dwi Putra telah ditahan polisi di sel Mapores Tanah Datar. Sedangkan Noval Julianto masih dalam perjalanan menuju Batu Sangkar dari Aceh. Sebelumnya, korban dibunuh pelaku dan jasadnya dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih, lalu dibuang di pinggir jalan Ladang Koto, Nagari Sungai Tarap, Tanah Datar. Pada leher korban ditemukan bekas cekikan. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. aku ya? Urang-urang dan buangan kita doang. Undi. Nih, iya mah.